Selamat datang di podcast Binaraga. Jadi sebelum kita lanjut nih, kita perkenalan dulu kali ya. Jadi sebelumnya kenalin, nama gue itu Raihan dari Visip 22. Nama gue Aksa dari Visip 23. Dan kita akan menjadi host dan co-host pada podcast kali ini. Oke. Kira-kira Binaraga itu apa sih gue? Jadi 3 tahun lalu ya, gue tuh nyari nama Binaraga. Kok jadi Binaraga? Tiba-tiba ketemu tuh nama Binaraga. Jadi Binaraga itu adalah singkatan dari bincang olahraga. Berarti lu kayak out of the box aja gitu loh. Iya, Binaraga ada gitu. Iya, sebelum gue masuk UPN tuh tiba-tiba gue udah kepikiran, ntar pas masuk BEM gue Kayaknya bikin asik nih jadi host Binaraga. jadi host Binaraga seru nih kayaknya. Betul. Oke, jadi di Binaraga ini tuh kita bakal ngebahas seputar olahraga, seputar kehidupan atlet mahasiswa dan Pokoknya yang bertalenta, yang berkompeten lah di bidang olahraga tentunya. Ya pokoknya kita bahas seputar dunia olahraga lah. Oke. Ini kan dari tadi kita berbincang tentang Binaraga ini ya. Nah, Iya. kira-kira siapa sih gue yang akan kita undang di podcast pertama ini? Nah, kebetulan kita juga belum dapat narasumber, Zat. Oh, belum. Bercanda. Oh. Jadi kita udah dapat narasumber. Kita langsung panggil aja kalian narasumber kita. Kita panggil narasumber pertama kita. Gue nggak tahu ceritanya, gue nggak tahu. Lu nggak tahu? Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Kita panggil aja. Kita panggil aja. Random namanya. Mas di depan. Kaisar. Mas. Binaraga ya? Lah, lu. Iya. Tuang paling di depan tadi gue. Iya, gue Bukan. Masuk. Duduk. Sepuh. Iya. Sepuh film. Oke. Mas. Iya. Ngapain Mas kita di sini? Enggak tahu. Mas, gue bingung nih ngomongin apa. Mas ya? Tadi kan markir ya? Lanjut. Oke, kita tadi udah kenalan nih di pas di opening. Oke, berarti gue ya kegantian ya kenalan. Iya, boleh kenalan. Boleh dong kenal secara lebih lanjut lu tuh siapa? Oke, kenalin nama gue Kaisar Muhammad Rizkil. Gue itu mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2022 di UPN VJ. Dan kebetulan gue juga nyambi ya sebagai atlet renang. Gila. Serem. Tuh medalnya gue. Aduh, ini lu bener. Medalinya ngeri-ngeri banget. Iya, ngeri parah, Cok. Ya Oke. inilah gambaran kerja keras bertahun-tahun disiksa segala macam. Hasilnya cuma kayak gini doang. Ya nggak Basi apa-apa. banget. Ini juga Ini kan hasil prestasi usaha loh. lu, Oh iya, bro. prestasi ya. Prestasi Iya, loh. bener. Karena berat dapetnya. Gua tuh sering banget lihat muka lu tuh di IG Visip UPN Oh, VJ. iya. Oh, megang medali dia. Iya, megang medali. Lu Iya. kayak langganan banget Oh, gitu loh parah, menang cuy. di sana. Lu jangan Iya. Tiap tahun pokoknya ada muka dia ya. Iya. Harus biar bangga, Biar bangga. Biar visi bangga. Ya. Visi bangga. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Sar, lu tuh pernah juara apa aja sih di renang ini? Alhamdulillah udah banyak. Ini bukan sombong ya. Alhamdulillah udah banyak. Karena gue udah gelutin renang itu udah dari TK, dari umur 4 dari tahun. TK ya? Ya, dan pertama kali menang itu gue umur 6 tahun, kelas 1 SD. Itu tuh buat seleksi O2SN tingkat kecamatan apa ya? Kecamatan Gunung kalau nggak salah. Kecamatan Gunung. Iya, itu pertama kali gue menang. Kecamatan Gunung. Iya, dan terus kalau misalkan yang paling tinggi sebenarnya gue menang itu tingkat provinsi. Itu Tingkat umur provinsi. Umur berapa? Pertama kali itu pas SMP kayaknya. Umur berapa ya? Umur 13-14 lah. Oh. Itu pertama kali. 13-14 udah juara renang gue. Iya. Lu ngapain Lu 13-14? ngapain? Gue masih main karet di rumah. Beneran kita ya. Sama gue nyambi juga, nyambi. Nyambi. Kan Nyambi. ada temen renang nih. Ah. Wah, bosen nih. Main karet. Karet-karetin orang di kolam renang ya. Iya, pakai topinya kan karet dulu, karet juga terbuatnya kan. Nah, kan tadi lu udah ngejelasin lu umur segini dapat di kecamatan Pasar Minggu. Ini boleh dong jelasin nih medali mana aja nih yang udah dapet. Iya nih, Oh lu iya, kan udah gua bawa udah- oleh-oleh nih Udah buat bawa kita banget nih. Ya, oke. Bersinar ini masa nggak dijelasin Oh sih? iya sih Iya. benar. Oke, gue awal dulu ya nih dari yang Iya. pertama yang ini. Ini mungkin kelihatannya kayak perunggu, tapi sebenarnya ini emas. Dan ini emas pertama gue dalam hidup gue sebagai atlet renang. Ini pertama kali nih. Pertama kali. Dan ini gue dapetin 2014. Itu berarti SD. umur 11 ya, SD 11, kelas SD. 4 kelas 5 dan ini gue dapetin di sekolah di Jakarta sini. Gue lupa namanya apa ya? Cita Buana kalau nggak salah. Oh, Cibun. Iya, Cibun. Cibun, iya. Gue baru tahu ada singkatannya Cibun tuh. Ada. Iya, Beneran pokoknya Cibun. gue pertama Nggak kali tahu, dapat emas di sana dan ini tuh nomor apa ya? 20 meter gaya punggung backstroke. Ini pertama kalinya. Gaya punggung. Iya, gaya Gue punggung. cuma bisa gaya batu. Beda. Beda mulu jokesnya. Oke, terus habis itu yang kedua itu Wah, ini gua ngambil paling berat nih kayaknya. Iya, ini salah satu yang medalinya bagus sih. Karena emang ajangnya juga bergengsi. Ini tuh ajang apa ya? Pekan olahraganya Provinsi Aceh. Ya, soalnya kan gue sekarang juga jadi atlet sana kan. Iya. Dan ini gue persembahin dari tim Banda Aceh.
Dan ini gue dapet silver. Oh, Ya, gue dapet silver. Jadi perwakilan provinsi hitungannya. Perwakilan Perwakilan provinsi. Enggak, DKI. perwakilan Jakarta. kota. Oh, Bukan Jakarta, kota Banda Aceh. Oh, kota Banda Aceh. Buat- Banda oh. Aceh. Iya, buat Banda Aceh. Oh. Berarti nasional ya? Buat menuju Enggak, ke internasional. iya harusnya buat nasional gitu. Oh, ya. Kayak seleksi buat nasional lah istilahnya gitu. Oke. Terus habis itu terakhir ini Wah, yang paling bersinar nih, yang Iya, gua yang paling tunggu-tunggu bersinar di karena pelaksananya. baru dapat tahun lalu. Tahun lalu, masih fresh banget 2023. nih. Ya, ini Ini Pomprov. kan masih sebersinar ini masih Iya masih fresh bersinar ini cuy, gila cuy. Gitu kan. Ya, ini tuh gue dapetin tahun lalu di Pomprov tuh Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. Jadi ini se-Jakarta juga. Iya. Dan ini gue persembahin buat UPNVJ. Iya. Gokil. Ya, dia udah ngebawa nama UPN Udah ya. ngebawa nama Udah bawa UPN. nama semua ada kayak bukan UPN doang. Iya, aduh, gila cuy, parah cuy. Ya. Oke. Jadi di antara semua itu yang paling lu banggain tadi itu yang 2014 tadi itu ya? Yang 2014 karena itu itu- emas pertama gue. Mas pertama lu ya? Mas pertama gue. Oke. Sebenarnya ada sih yang lebih ini Membanggakan. cuman medali, bukan medali apa namanya piala dan piala itu gede. Oh. Nggak bisa gue bawa. Gitu. Harusnya bawa aja. Bawa aja, Ya, taruh sini, susah. taruh sini, bawa sini, taruh sini. Susah nih, repot, iya. repot. Dikira Oke. gojek gue ntar di jalan. Oke. Bawa segede itu. Oke lanjut ya. Oke. Nah kan tadi lu udah memperkenalkan nih juara-juara lu sama kebanggaan lu sebagai perenang. Gue pengen tahu dong, alasan lu memilih olahraga sebagai renang tuh apa sih? Bukan gitu cara nanya aja. Gini. Kaki disilang. Diajarin kaki disilang, Kaki disilang. diajarin. Aduh, Tanya. gue bisa silang lagi. Kenapa renang? Wes, iya Oh, sih. kayak kenapa Bandung gitu? Iya, Oh, enggak, bukan. Kenapa Oh, bukan, renang? beda-beda. Ini harus ada gaya juga yang jawab. Agak ini juga. Jadi renang itu aja ya kan. Parah. Ya jadi sebenarnya gini. Ngomongin renang kayak panjang loh. Iya, panjang sih karena emang kan gue udah dari umur 4 tahun kan. Jadi tuh awalnya gini, gue itu kayak seolah-olah diceburin lah sama nyokap gue. Pas masih bayi tuh. Ya umur 4 tahun gimana Oh, sih? lu diceburnya didorong gitu atau gimana? Enggak kan seolah-olah diceburin. Oh, seolah-olah diceburin. Oh, Jadi seolah-olah. awalnya gini, keluarga gue tuh emang suka olahraga. Dan nyokap gue itu milih olahraga yang paling disukain itu akhirnya renang di keluarga gue. Jadi kayak kalau keluarga gue ada tuh, misalnya wah ini keluarga perenang gitu loh. Karena emang rata-rata semuanya itu diharuskan bisa renang. Oh. Akhirnya tiap minggu dulu itu berenang. Cuman gue itu karena masih kecil jadi gue gak bisa kan. Sampai akhirnya tuh gue tuh ngiri sama yang lain yang bisa berenang di kolam dalam, sedangkan gue sendirian di kolam cetek gitu kan main-main doang. Iya. Nah akhirnya satu hari gue tuh ditawarin sama nyokap gue, bang mau les renang nggak? Ya gue yang nggak bisa renang samsek waktu itu ya gue mau Termotivasi banget lah, ya. ya termotivasi gue akhirnya bilang mau. Dan ternyata itu tuh pelatih gue itu pelatih pertama gue itu ngelihat potensi lah di diri gue, karena gue tuh emang orangnya semangat banget kan, energetik segala macem. Dan akhirnya itu gue difokuskan untuk jadi atletnya, bukan cuma bisa berenang doang. Dan dari situ lah Pikir cuma les doang, tiba-tiba jadi iya atlet gitu ya. tiba-tiba jadi atlet gitu. Makanya jadi seolah-olah gue diceburin ke sono. Dan lanjut sampai sekarang buat Dan lanjut sampai sekarang, bener. Tapi happy. Tapi lu nggak beban kan jalaninnya? Apa sih ini enteng beban? Enteng. Ini nggak beban, jadi nggak Aman, beban, aman, masih Anda aman. Oke. Terus ini kan lu kan udah berapa kali ya menang lomba, ikut perlombaan juga udah banyak. Susah nggak sih dunia renang itu? Ketat seketat itu nggak sih di renang tuh? Jujur iya sih, karena gini, berenang itu tuh olahraga eksklusif ya. Iya. Karena kan kita tahu kita tuh manusia sebenarnya makhluk darat kan. Sedangkan renang ini kan harus di air, dimana kita kayak keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Zona Itu nyaman. keren banget sih. Kata-kata yang paling keren yang gue pengen denger. Parah, Pakai parah. lagu 420 ya. Pokoknya istilahnya kalau misalkan lu ikut dunia renang ini lu kayak keluar dari zona nyaman lu sebagai Iya. manusia kan. Betul, gitu. betul. Jadi ketat banget, apalagi kalau misalkan ya kayak udah di tingkat gue yang udah seprovinsi lah, yang udah sampai turun nasional, itu tuh udah ketat banget. Belum lagi persaingan-persaingan yang kayak renang itu tuh kebanyakan lombanya open. Jadi lu mau umur berapapun tuh hasilnya sama gitu. Yang menang yang emang harus menang. Jadi Emang lu kalau kompeten banget ya? iya walaupun gue kayak misalkan nih gue tingkatnya masih baru menang seprovinsi, Iya. gue bisa aja tuh samping-sampingan sama orang yang udah menang SEA Games atau Asian Games. Oh, berarti Jadi emang seketat Seketat ya? itu, sesusah itu sebenarnya. Berarti bisa aja lu berenang nih samping lu Michael Phelps. Bisa aja kalau dia masih ada bisa aja. Bisa aja ya. Bisa aja. Bisa ya dong. Ini tingkat provinsi, sebelah tingkat SD lu kalah sama tingkat SD bisa Bisa aja. aja. Bisa aja. Karena se-open itu di dunia. Nah, tapi ambil bagusnya aja di situ tuh biasanya jadi motivasi. Kan kayak kalau misalkan kita udah di belakang start block yang buat lompat renang, Iya. buat start renang itu mau nggak mau kita kayak sampai kita SEA Games kayak kita pasti ada gengsinya gitu lah. Iya, iya. Jadi mau nggak mau itu kayak ngedorong kita untuk jadi lebih cepat pas Iya. berenangnya gitu. Walaupun pas latihan mungkin kita berenangnya cuman
30 detik. Gara-gara samping kita orang yang udah pernah turun SEA Games sesian gitu segala macam bisa jadi 29 detik gitu kan. Kayak sedetik lebih cepat. Walaupun beda 1 detik doang ya. Iya. 1 detik tuh berharga ya? Berharga banget di renang Berharga tuh. banget ya? Di renang itu 0,1 detik pun berharga. Seketat itu emang kalau lomba. Emang waktu itu segalanya berarti. Iya, waktu itu segala. Time is money. Time is money. bener. Oke, boleh. Lanjut sih. Nah, Bang, lu kan nih atlet renang, mahasiswa juga. Lu ikut organisasi juga. Iya. Cara lu nyimbangin tuh gimana sih? Nih, sorry nih, karena gue potong dulu. Karena tahun lalu seingat gue, lu itu ikut 2 organisasi. Wah. Iya, benar. Dan Gua lu nggak tahu, harus gua masuk, nyimbangin gua masuk. akademik sama nyimbangin Non renang akademik. juga. Nah, itu gimana cara lu ngatur waktunya gitu? Gue itu dari dulu dari kecil udah selalu diajarin soal waktu lah, kayak manajemen gitu sama nyokap gue, kayak misalkan gue main dari jam berapa, gue sekolah dari jam berapa, les jam berapa segala macem. Jadi itu tuh ke bawah juga sampai gue sekarang, sampai gue sebagai mahasiswa, walaupun gue sekarang udah lebih bebas ya dibandingkan zaman dulu kan. Kalau zaman dulu ya gue diatur-atur sama orang tua ya wajar lah. Kalau sekarang itu gue udah lebih dibebasin walaupun masih tetap terikat sama aturan-aturannya mereka juga tetap. Iya. Dan itu tuh ke bawah juga sampai organisasi ini segala macam. Lagian kan gue juga latihan renang itu kan pagi ya. Jam kayak abis subuh gue udah nyebur. Jadi tuh sebelum semua aktivitas dilakukan, dan itu nggak ganggu aktivitas organisasi lain gitu. Kecuali kalau misalkan emang organisasi ini nih ada agenda penting lah istilahnya ya. Paling gue libur latihan untuk sehari itu dulu gitu. Oh, berarti lu berenang tuh lebih suka pagi ya? Mau nggak mau pagi. Mau nggak mau pagi. Karena kalau misalkan kita ambil waktu di kayak misalkan jam 9, jam 10 gitu, itu pasti otomatis kan ada orang umum ya. Iya. Jadi itu keganggu banget biasanya. Oh, Kayak gitu. Paling gitu sih bagi waktu. Terus terbayarkan semua ya, bangun pagi, bangun pagi. produktif. Coba lu. Gua masih tidur jam segitu. Ya, Gue berenang juga kayak sebulan sekali. yakin. Enggak juga. Kan gitu cuma lah. air doang kan. Iya. Gitulah pokoknya. Oke. Buat bagi waktunya. Egoy. Nah, terus ini kan maksudnya lu kan pasti selain fisik yang lu mainin di pas renang pasti juga mental kan. Nah, itu gimana sih cara matengin mental lu sebelum pertandingan yang kompetitif? Iya, apalagi tadi yang kita dengar tuh persaingannya tuh se-open itu. Iya. Sebenarnya gue kalau mental sendiri tetap, kalaupun gue udah di belakang Starbucks tuh gue masih masih kena kayak tertekan gitu ya, masih nervous Masih itu ada walaupun deg-degan gitu. walaupun gue udah bertahun-tahun tuh masih nervous itu udah fix. Cuma tuh gue selalu ngatasin gini, jadi gue pernah punya cewek. Asik. Pernah punya kan? Pernah punya, sekarang lagi nggak punya. Oke. Dan cewek gue ini Sekarang lagi nggak punya. sekarang lagi nggak Ini punya. setelah ini ada Sekarang yang lagi nggak bakalan punya. suka banget nih sama Bang Insya Allah ya. Karena itu tujuan lu ikut binaraga. Iya bener sih, ya, mengembangkan nama. Ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Jadi waktu itu gue pernah punya cewek, dan cewek gue ini juga dia kayak dia tuh tergabung oleh sesuatu hal lah, dimana dia tuh tetap harus latihan juga, tapi bukan olahraga, dia tetap harus latihan. Dan di situ tuh dia pernah bilang ke gue, kita lagi deep talk lah istilahnya, deep talk. Asik. Lagi deep talk, dan dia pernah bilang ke gue, Daging banget nih. dia pernah bilang ke gue itu kalau misalkan latihan itu seperti lomba itu seperti latihan. Oh berarti kebalik ya? Ya jadi kayak pas lu latihan tuh lo harus bener-bener max, dan ketika lomba tuh ya udah kayak latihan aja, kayak gimana sih pas latihan gitu. Karena pas latihan udah dilatih mentalnya kayak Iya, pas lagi lomba. iya, pas lagi lomba seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan pas latihan aja udah max, pas lomba pasti ke bawah-bawah max juga kan. Iya. Jadi ya udah pas lomba tuh santai aja, udah pasti kayak latihan juga pasti kayak gitu. Terus juga ada yang namanya teknik Industri. teknik sipil, Mesin. Oh bukan. teknik sipil, ya bukan. Jadi ini ada yang namanya kayak teknik bernafas. Jadi itu kita pas sebelum lompat lah istilahnya, pas sebelum loncat, itu tuh kita kayak ngatur nafas kita. Dan itu tuh bener-bener kalau gua nggak salah waktu itu baca itu bener-bener ngaruhin hormon kita. Jadi kita pas stresnya tuh berkurang, nervousnya tuh berkurang, dan itu bener-bener berpengaruh semuanya. Itu juga gua biasanya juga zikir sih, sholawat, baca doa gitu-gitu ya. Biasanya gue gitu biar lebih tenang juga. Oke. Kenapa lu? Kaget. Bangun. Gue kayak tiba-tiba Iya, kayak tadi kayak agak Wow. kenapa ya? Iya, biasa emang suka Kesalahan teknis lah. Iya. cuaca Pondok Labu emang Oh suka iya kayak gitu ya. Kan Iya. UPN Lagi pancaroba saking juga. panasnya Iya juga benar. hilang.
Nah, Sar, ini kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini kan maksudnya lu udah lama juga nih kan di dunia renang nih, lu udah dari kecil kan. Jadi renang ini tuh kedepannya gimana? Bakal lu fokusin nggak jadi karir utama lu? Ini mau jawaban panjang mau jawaban pendek nih. Karena ini udah berapa menit nih? Jawaban ringkas. Orangnya enggak. Singkat padahal jelas banget tuh ya. Enggak, tapi gini, kan gue sempat lah ada di posisi dimana gue pengen banget jadi atlet renang gitu yang sampai kalau bisa kalau olimpiade gitu kan. Tapi itu dulu pas gue masih kesibukan gue dan segala hal itu tuh cuman gue fokusin ke renang doang. Nggak kan kalau dulu kan gue nggak pernah fokus sekolah ya. Gue nggak pernah peduli lah. Lu bolos maksudnya? Ya nggak bolos juga sih. Tapi kalau bolos biasanya gue yang ngajakin. Oke. Ya pokoknya intinya ketika urusan gue belum banyak, gue selalu fokusin ke renang dan akhirnya gue punya kepikiran gitu, gue pengen jadi perenang dan karir utama gue itu. Cuman karena sekarang urusan gue udah banyak, gue juga udah nge-explore hal-hal lain tentang diri gue. Jadi akhirnya mungkin gue nggak bakal jadiin renang itu sebagai karir utama gue. Jadi cuman kayak sampingan lah, nyambi aja gitu. Nyambi ya. Hobi utama. Hobi utama gitu. Hobi utama. Cuma kedepannya lu bakal tetap ikut renang-renang gitu. Ya mungkin ya, karena gini, ambisi gue sekarang itu udah bukan menang lomba lagi, udah bukan jadi atlet yang tinggi gitu prestasinya, tapi lebih kayak gue mau ngembangin diri gue doang di renang, kayak gimana caranya gue bisa lebih cepat gitu. Jadi gue latihan tuh cuma buat itu doang sekarang. Itu ada gaya hidup yang sehat lah. Ya, gaya hidup yang sehat juga, itu udah side effect yang lain juga yang udah bagus banget. Itu yang lagi gue usahain sekarang. Oh my god. Itu kayak butuh bertahun-tahun lah kalau gue usahain. Ya sih butuh sih. Bukan butuh bertahun-tahun, butuh niat. Ya. Karena jujur ya, hidup sehat itu tuh bukan tentang motivasi tapi tentang konsisten gitu. Percuma lu kan kalau motivasi ya udah paling hari itu doang, seminggu itu doang, sebulan itu besoknya biasa lagi. Apalagi kalau lu udah tahu capeknya, sakitnya segala macam, lu pasti malas kan bawaannya. Jadi kalau misalkan emang lu mau ya punya hidup sehat itu intinya konsisten, disiplin gitu-gitunya tuh yang bikin gitu. Nah, kira-kira nih Bang, lomba apa yang akan lu ikutin di depannya setelah 2023 ini? Kemarin sih enggak sih, tadi pagi abis gue latihan tuh gue dapet info bakal ada Jakarta Open itu sekitaran bulan Juni atau Juli lah. Paling itu sih gue. Itu tingkat apa tuh? Itu tingkat nasional. Nasional. Berarti lu mewakilin Jakarta? Kalau ini wakilin klub. Wakilin klub gue, tempat gue latihan. Oke. Itu sih yang paling dekat. Oke. Ini mau lu yang nanya apa gue? Gue nanya dong, gantian lu nanya. Jadi gue, lu gimana sih cara orang biar bisa ikut kompetisi renang juga tuh gimana sih? Waktu itu dulu sih gue pernah berenang ya. Oh iya. Gue pernah berenang terus tenggelam, terus gue trauma nggak mau. Oh iya, berarti nggak bisa ikut lomba dong. Bisa. Balik ke serius. Oke. Back to topic. Sar. Misalkan nih, gue sama Akza bisa berenang nih. Iya, pengen berenang. Pengen coba ikut berenang lah, kompetisi lah, pengen lomba. Itu gimana sih cara kalau berenang sih depan tuh? Enggak, itu beda. Itu antar belakangan habis ini libur kita. Gimana caranya biar bisa ikut lomba renang? Pertama latihan, itu udah fix. Karena percuma kan, lu ikut lomba tapi lu nggak bisa berenang. Ya lu mikirin diri lu juga sih harusnya. Kayak lu nyebur, yang lain pada cepat, lu kayak ngangong-ngangong di pas abis nyebur kan malu-maluin diri lu juga kan. Pas berenang malah gaya batu. Iya, kayak gaya batu padahal yang di perlombaan gue kumpul gitu. Iya kan. Jadi pertama lu harus latihan. Kedua itu biasanya sih kalau mau ikut lomba-lomba gitu tuh klub yang ngatur biasanya. Mereka yang cari lombanya apa, segala macam, tingkat apa, dan mereka yang nawarin. Cuman kalau misalnya latihan cuma dari referensi YouTube, nggak ikut klub tuh bisa nggak? Bisa aja sih kalau lu mau ya, sama kayak tadi gitu. Kayak konsisten lu mau belajar apa. Cuman kalau renang ini tuh lebih baik lu ada pelatihnya sih. Ada paling enggak kayak kalau misalkan di gym tuh ada PT kan. Nah, paling enggak lu ada kayak iya gede banget sih. Iya bener. Sengaja ada yang bisa ngarahin lu lah. Iya ngarahin lu karena berenang itu kan nggak bisa ngasal ya. Lu kalau misalkan ngasal tuh bisa tenggelam. Iya. Dan itu tuh taruhan lu nyawa gitu. Dan karena emang teknik-teknik renang tuh banyak banget kan. Iya banyak. Yang padahal yang paling gampang pun itu hitungannya masih susah kalau di renang. Jadi lu tetap butuh yang ini, butuh arahan lah dari seseorang yang bisa berenang juga gitu. Ya lebih sepuh lah ya. Ya lebih sepuh lah, lebih bisa dari lu lah paling nggak awal-awalnya gitu. Oke. Paling gitu sih kalau lu. Lu mau nanya? Kira-kira nih, kan belum motivasi dari dia belum. Motivasi dari dia. Motivasi gue. Kata-kata motivasi.
Oke nih kita pengen minta nih kata-kata motivasi lu biar orang tuh itu ntar dulu deh, itu kita simpen di akhir. Gue pengen nanya nih, kalau misalkan nih, lu kan menang lomba nih pas di masa-masa UPN, di dalam pas lu gimana ya bahasanya? Pas lu lagi kuliah di UPN lu udah menang lomba juga. Nah itu kira-kira dapet apa ya? Dapet reward gak dari UPN itu sendiri? Iya. Ini lu mau jujur apa mau gimmick nih yang ini nih? Gimik dulu deh baru jujur. Udah aku tau udah banyak banget. UPN mah gila. Mati enggak? Ya bisa lah, bisa. Oke. Tapi itu kan gimmick. Iya. Kalau aslinya harusnya dapat. Harusnya dapat. Cuman ya gua juga nggak tahu lah apa yang terjadi di atas sana. Oh, Di balik itu Ya semua. kan kalau kuliah, maksudnya kalau kampus itu kan ada bagian pendidikan, ada bagian kantornya juga. Iya. Nah di bagian kantor ini gue nggak tahu apa yang terjadi. Oh. Akhirnya gue nggak dapet, walaupun harusnya dapet. Oh. Dan masalah-masalah gini tuh sebenarnya kalau di Indonesia ya itu tuh sebenarnya masalah biasa banget. Jadi gue udah kayak apa ya, walaupun Udah kaget itu tetap salah satu jadi motivasi gue untuk ikut lomba, untuk menang segala macem. Cuman nggak pernah gue jadiin motivasi nomor 1. Oh. Ya. Jadi lu nggak pernah ngarepin juga gitu ya? Iya. Sebenarnya ngarepin sih kalau misalkan mereka udah janjiin. Kayak misalkan Kaisar, kamu kalau ikut lomba ntar lapor-lapor ya ke misalkan ke Mikmas kan gue visip Mikmas visip laporan. Biar apa? Biar dapat uang katanya, biar dapat reward segala macam. Itu ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu, yang ngurusin untuk ikut surat-surat gitu. Biasanya dia ngomong ke gue kayak gitu. Oke. Pas gue urusin, nggak pernah datang. Nggak pernah ada. Rewardnya nggak pernah transfer, datang. nggak pernah ya? Iya. Nggak pernah. Gua sih nggak butuh bukti transfer sih sebenarnya. Uangnya aja. Cuma ada bukti Iya. uangnya. Ya pokoknya gini, mereka janjiin. Kalau mereka udah janjiin tuh gue udah ngarep pasti. Oke, Karena itu pasti lah. gini. Cuman kalau misalkan mereka nggak janjiin, gue nggak pernah ngarep. Oh, Masalahnya mereka iya. janjiin. Oh. Itu Oke. masalahnya di situ. Dan itu nggak terjadi di Mikmas doang, nggak di UPN doang. Tapi tuh kan gue tadi udah sempet mention ya kalau misalkan gue tuh di Banda Aceh. Dan di Pora kemarin itu tuh gue lomba itu tahun 2021 akhir. 2021 akhir. Iya. Dijanjiin emas itu 20 juta. Silver itu 10 juta dan perunggu itu 5 juta. Awalnya janji seperti itu. Dan setahun kemudian itu belum ada uangnya sampai kemarin Lebaran. Kemarin Lebaran baru dapat. Berarti udah 2 tahun ya nggak turun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 Hampir tahun 2 tahun belum. nggak dapat. Dan ketika turun itu tuh nggak sesuai yang dijanjiin. Emasnya 15 juta, silvernya 5 juta, dan bronze itu kalau nggak salah 2,5 deh kalau Nah, nggak 5 salah. jutanya itu dibawa kemana? Nah itu. Nah, itu yang Itu masalah makanya. Itu- Jadi sebenarnya itu nggak terjadi cuma di UPN doang, tapi di luar sana juga. Di luar sana juga. Iya. Berarti ini emang udah peringatan buat kalian semua pengurus-pengurus. Buset. Kayak terlalu berat ya, terlalu berat ya. Kita siapa? Kita siapa? Ya, Tapi orang biasa. Kita cuma Iya. bisa menyampaikan Iya. bahwa mereka-mereka ini atlet-atlet yang apa ya, berprestasi gitu loh dalam bidangnya masing-masing. Ini juga bukan terjadi di lu doang kan. Karena benar. emang gue juga dengar banyak kasus emang banyak orang yang nggak dapet apa ya, Iya. nggak Dan dapet ini yang intinya nggak terjadi di dunia renang Indonesia doang, tapi Iya. di Terjadi di dunia olahraga lain olahraga juga juga, seperti kayak itu. juga. Iya. Jadi apa ya? Kayak gue mau nyaranin aja buat kalian yang jadi atlet, apalagi yang punya mimpi kayak gue dulu, jangan pernah ngarep terlalu besar gitu. Soal reward bonus gitu nggak usah pernah lu jadiin motivasi. Jangan pernah jadi acuan lah. Iya, jangan pernah jadi acuan. Kalau emang lu mau jadi atlet, fokusin ke prestasi lu, fokusin ke perkembangan lu gitu lah. Intinya seperti itu. gue pengen baru minta kata-kata motivasi, Iya. tiba-tiba Lu langsung udah dikasih ada ya? duluan, Udah ada duluan dikasih ya, ya? ada duluan nih. Padahal gue siapinnya tadi nggak itu sih sebenarnya. Sebenarnya si yang lain. Modal ini tidak bisa dibeli dengan uang. Yes, benar. betul. Benar. Itu benar. Walaupun di pasar senen ada sih model-model kayak gini. Iya. Beda tapi Beda, rasanya beda, Iya, beda. pride-nya beda. Beda, karena beda. Iya. Oke. Ini kan gue sebenarnya ada satu poin lagi nih. Gue pengen minta lu kata-kata motivasi. Cuma itu udah merangkum atau Iya. udah ada kata-kata lagi gak? Yang biar lucu gitu. Enggak. Biar keren ya, biar keren. Kalau bisa lucu sih. Enggak. Kita back mau banget. Atau tadi kata-kata lu itu nggak harus ngarepin itu tuh udah Itu udah motivasi. keren, Terus apa keren. lagi ya? Udah. Yang kayak nggak ada sih. Nggak Ya ada. pokoknya gini lah, kalau kalian mau olahraga juga, itu tuh kalian apa ya? Kalau misalkan nih kalian atlet, tapi kalian gagal lah, Iya. istilahnya gitu. Maksudnya nggak sesuai ekspektasi kalian. Kalian ambil baiknya aja, karena latihan bertahun-tahun secara konsisten itu tuh, walaupun emang nggak selalu nggak selalu Menghasilkan membuahkan kemenangan. hasil, tapi at least lu dapat side effect kayak badan lu sehat. Terus lu pastinya lu lebih kuat daripada orang-orang biasa yang olahraganya gitu-gitu doang atau bahkan nggak pernah olahraga.
terus badan lu bagus juga, itu poin plus banget. Kalau lu plus banget lah, iya, poin plus banget. Jadi ke bawah kepedean kita. Iya kan, badan lu bagus, belum kalau lu tinggi segala macam. Kalau lu cewek, biasanya lu tambahan aura cantik lu tuh dapet, tambahan aura ganteng lu dapet. Paling gitu sih. Abis ini kita latihan renang. Gas. Iya. Gue bisa sih jadi coach. Gue langsung. Aduh, nih kita kayaknya juga ngobrol udah panjang. Iya, panjang banget nih. Sampai tadi gue ngebling, Cok. Tadi udah apa? Udah malam 2 kali gantinya. Iya, Cok. Makanya tadi ngebling ya? Ngebling dia tiba-tiba. Tapi ada jeda dulu tadi. Iya. Oh, gitu. Mungkin kayaknya kita cukupi kali ya. Apa lu ada yang mau ngomong lagi? Iya. Apa ya? Udah. Kayaknya udah deh. Tapi kita ngomong santai. Ya udah. Soalnya abis ini gue mau ini juga. Biasalah. Biasalah. Masalah pribadi. Iya, pribadi. Personal. Mau pulang sih sebenarnya gue. Ban capek. Capek habis berenang ya? Iya, capek habis berenang bener. Oke. Apa capek habis ngadepin kita? Udah. Udah, jangan gitu. Ntar kalian sakit hati. Enggak lah, enggak capek lah. Capek samcek gitu. Capek itu kan. Tapi seru kan ya? Seru lah. Seru banget kan? Kok bisa undang lagi sih? Kopinya enak soalnya kopinya. Oh, ada kopinya. Oh iya. Ya, oke. Mungkin kita udahin kali ya untuk episode Binaraga kali ini. Binaraga tuh apa sih? Gue belum tahu deh Binaraga. Tadi kita di awal udah sebut. Oh iya, nanti yang videonya gini gitu kan gila aja. Lu nonton videonya pokoknya ada penjelasannya udah. Oke. Penjelasannya. Kirim link aja, kirim link. Siap. Oke. Bisa. Oke, buat Kaisar, thank you banget Thank you banget, men, udah undang gua. datang ke podcast kita ini. Makasih Iya. atas ilmunya. Iya. Ilmunya. Gua enggak nge-like tadi. Ngomong apa tadi? Oke, makasih juga buat Takza yang Kan kita menjadi ketemu lagi co-host. ntar. Kita ketemu lagi. Lagi loh, masih. Oke. Kita apa? Ntar aja. Potong dulu gua santai gua. Oke, dan untuk penonton semua, makasih udah nonton video podcast kita ini. Semoga pembahasan kita ini menarik dan pembahasan yang disampaikan Kaisar Bermanfaat untuk kalian semua. Ya, dan bisa memotivasi untuk kalian semua. Untuk Kami atlet yang berkompeten. ya, kami Kepencet emot. Typo. Gua Raihan pamit undur diri. Gua Aksa pamit undur diri. Gue Kaisar Muhammad Rizkil, IG gue Bamba_Ocok. Boleh. Oke. Oke. Cukup sekian pembahasan kita. Tetaplah sehat dan jangan lupa olahraga. See you on the next Binaraga.